Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lia Yunita. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan karakter pada anak sekolah dasar di era globalisasi yang serba digital. Proses pendidikan karakter perlu dilakukan sejak usia dini dan sudah harus dioptimalkan saat anak menginjak usia sekolah dasar. Sebenarnya potensi yang baik sudah ada sejak manusia dilahirkan, namun tetap harus dibina dan dikembangkan melalui sosialisasi baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Globalisasi ini, manusia dengan mudahnya menggunakan teknologi yang ada, baik orang dewasa maupun anak-anak. Teknologi digunakan dalam ilmu pendidikan karena dapat membantu proses pembelajaran dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, teknologi juga sangat membantu dalam komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Namun, di balik itu semua, teknologi pasti memiliki dampak positif dan negatif dalam penggunaannya dalam ranah pendidikan. Membahas tentang pendidikan karakter, pasti di antara teman-teman ada yang belum tahu sebenarnya apa sih pendidikan karakter itu atau tujuan dilakukannya pendidikan karakter tersebut di sekolah. Pendidikan karakter adalah upaya yang sengaja dilakukan untuk membantu orang dalam memahami, peduli, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika yang berlaku. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan etis peserta didik. Tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki akhlak dan moral yang baik, untuk menciptakan kehidupan berbangsaan yang adil, aman, dan makmur. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Landasan pendidikan karakter juga diatur dalam Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 17 yang berbunyi, "Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Al-Quran menjelaskan dengan tegas bahwa manusia diharuskan untuk menyerukan dan menegakkan kebenaran serta menjauhkan dari perbuatan yang mungkar. Surah ini berisi tentang seorang ayah yang memberikan pendidikan karakter kepada anaknya untuk selalu mengerjakan sholat dan selalu bersabar. Menurut saya, upaya pemerintah dalam memperkenalkan program pendidikan karakter juga sudah cukup optimal. Salah satu contohnya adalah pemerintah memperkenalkan program yang namanya adalah penguatan pendidikan karakter atau biasa disebut PPK. Jadi PPK merupakan usaha membudayakan pendidikan karakter di sekolah. PPK dilakukan secara bertahap dan sesuai kebutuhan dengan tujuan mendorong pendidikan yang berkualitas dan bermoral yang merata di seluruh bangsa. Di lingkungan saya sendiri, pendidikan karakter dapat saya temui di program Pendikar Pancasila Untan atau bisa juga disebut Pendidikan Karakter Pancasila Universitas Tanjung Pura. Jadi dalam kegiatan tersebut, kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi baru diwajibkan untuk mengikuti program tersebut, dan di program tersebut kami diarahkan untuk bersosialisasi antara mahasiswa satu dengan yang lainnya dengan harapan bahwa kedepannya kami dapat saling membantu dalam berbagai hal dan tentu saja agar berteman baik antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, kami juga dikenalkan dengan berbagai macam webinar, misalnya saja webinar anti hoax, anti korupsi, ataupun webinar bela negara. Yang dalam webinar tersebut sangat bermanfaat bagi kami para generasi muda agar bisa menjadi generasi yang lebih baik dan bermanfaat tentunya bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Menurut saya pribadi, pendidikan karakter memang sangat dibutuhkan, apalagi di era globalisasi seperti sekarang, yang mana dalam era ini, para generasi muda seperti mudah terombang-ambing oleh budaya-budaya barat yang mungkin tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di negara kita. Oleh karena itu, pendidikan karakter memang perlu diwajibkan kepada seluruh generasi muda tanpa terkecuali agar kedepannya mereka bisa menjadi generasi yang lebih baik, yang memiliki karakter yang bermoral dan berkualitas.
Teknologi sangat bermanfaat dalam pendidikan. Pencarian tentang literasi-literasi yang menambah ilmu pengetahuan dapat diakses melalui teknologi. Peserta didik dapat menelusuri Google atau Yahoo dan situs-situs lainnya untuk mencari jurnal, makalah, maupun buku-buku elektronik. Meskipun demikian, bukan berarti peserta didik tidak menggunakan buku paket yang tersedia. Pencarian literasi menggunakan Google atau situs-situs hanya bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan bahan dalam proses pembelajaran. Teknologi bukan hanya memiliki dampak positif, namun juga dampak negatif. Pendidik harus mengawasi peserta didik dalam memanfaatkan teknologi. Keluarga sebagai orang terdekat dengan peserta didik juga harus berpartisipasi untuk mengawasi dan mengarahkan peserta didik dalam menggunakan teknologi yang ada agar peserta didik dapat memfilter dan membedakan dampak negatif dan positif dari teknologi itu sendiri. Konsep dasar pendidikan karakter. Konsep dasar pendidikan karakter tertuang dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Karakter terbentuk dari sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang dan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan tersebutlah yang akan menjadi karakter dari seseorang. Pengembangan karakter di sekolah menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya guru, melainkan kerjasama antara murid dan orang tua. Bagaimanapun juga, pengembangan karakter di sekolah hanya akan menjadi suplemen, sementara makanan pokok dari pengembangan yang sebenarnya ialah di rumah, di mana keluarga memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik karakter seorang anak di rumah. Peran pendidikan dalam penanaman karakter. Penanaman karakter dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan watak. Membina watak peserta didik menjadi watak yang baik, yaitu watak yang jujur, cerdas, peduli, dan tangguh. Yang kedua, mengubah kebiasaan yang buruk secara bertahap menjadi kebiasaan yang baik. Hal tersebut harus dilakukan secara bertahap agar anak-anak bisa mengerti dan paham apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi karakter yang baik dalam kehidupan kedepannya. Yang ketiga, membina peserta didik untuk melakukan tindakan yang terpuji dan berguna bagi orang lain. Penanaman pendidikan karakter tersebut dapat diimplementasikan dan dijadikan budaya sekolah. Proses paling efektif untuk membangun nilai tersebut adalah dengan melibatkan dan mengajak semua pihak atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberikan komitmennya. Banyak sekali nilai yang dapat dan harus dibangun di sekolah. Contohnya antara lain nilai peduli dan kreatif, jujur, disiplin, tanggung jawab, sehat dan bersih, peduli antar sesama, dan masih banyak lagi yang lain. Sekolah laksana lahan yang subur untuk menyemaikan dan menanamkan bibit-bibit nilai tersebut. Maka dari itu, pendidikan karakter di sekolah bukan hanya tugas dari seorang guru, melainkan tugas bersama antara semua orang untuk bersama-sama mendidik karakter anak menjadi lebih baik. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan karakter akan terbentuk bila kegiatan dilakukan secara rutin dan berulang yang menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan tersebut yang akan menjadi karakter dari seseorang. Pendidikan karakter perlu dilakukan sejak dini agar anak-anak dapat menanamkan nilai-nilai tersebut dan membawanya hingga usia dewasa. Pendidikan karakter di sekolah dapat diterapkan dalam semua mata pelajaran. Setiap mata pelajaran yang mengandung norma-norma perlu dikembangkan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi yang serba digital ini, peran keluarga, guru, dan masyarakat sangatlah penting dalam meningkatkan karakter penerus bangsa. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.